Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulianto SPD, asal sekolah Guru SMA 1 Madang Suku 2, NIM 06274882 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Profesi Pendidikan Biologi, LPTK Universitas Sriwijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini sebelum kita mulai belajar, ada baiknya untuk merapikan tempat duduk dan membersihkan sampah. Ya. Diambil awalnya. Sudah bersih? Oke, kita lanjut. Kesiapan belajar hari ini, silahkan dikeluarkan buku, pen, dan alat yang diperlukan. Peserta didik hari ini yang hadir: Alparepi, Bahrul, Hadir Pak. Dila, Hadir. Olivia, Hadir. Risa, Hadir. Sera, Hadir. Tika. Hadir. Ada semua ya? Hadir. Oke, kita lanjut. Materi hari ini tentang virus. Ya, virus. Apa itu virus? Tapi sebelumnya, sebelumnya materi kita lanjutkan virus. Sebelumnya, yang masih ingat materi kemarin? Oh, baru silakan. Ya, silakan berdiri. Materi kita kemarin tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya ada daratan, ada lautan, ekosistem perairan lain, serta suatu kelompok-kelompok ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Mencakup keanekaragaman dalam jenis antara lain yaitu jenis ekosistem pengertian lain dan keanekaragaman hayati yang merujuk pada keanekaragaman hayati. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Yang sebenarnya keanekaragaman hayati? Cukup ya? Oke. Kita lanjut. Pada hari ini kita belajar yang tadi virus. Apa itu virus? Apa itu virus? Ya, virus adalah suatu partikel kecil yang tidak bisa dilihat kasat mata. Oke, dari materi virus kalian tentunya sudah belajar karena kemarin sudah disampaikan. Hari ini kita belajar tentang virus. Yang sudah belajar boleh tanda tangan. Ya, silakan. Siapa dulu? Kamu dulu. Hah? Alif. Ya, silakan. Virus adalah kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Ciri-ciri virus yaitu: 1. Hanya memiliki bahan genetik RNA dan DNA saja. 2. Tidak memiliki sel atau bersifat seluler. 3. Berukuran lebih kecil dari bakteri. 4. Memiliki bentuk yang bervariasi. 5. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. 6. Dapat dikristalkan. 7. Memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. 8. Tidak memiliki sitoplasma. Tubuh virus terdiri atas selubang proton atau kapsid dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Virus adalah makhluk hidup yang bersifat parasit. Ada lagi? Oh ya, silakan. Baik, saya akan menambahi pengertian virus. Virus dapat didefinisikan sebagai suatu organisme yang mampu menggandakan
atau menyebar diri dengan misi menginfeksi dan membuat seseorang itu sakit. Nah, virus juga adalah organisasi terkecil yang ada di dunia. Virus menginfeksi makhluk hidup seperti pada manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan bakteri. Virus hanya menginfeksi jenis inang tertentu saja. Baik, terima kasih. Cukup? Ada lagi tadi? Satu lagi bawahnya. Silakan. Adapun struktur virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA yang dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut dengan kapsid. Inti virus hanya terdiri dari satu rangkaian asam nukleat. DNA dan RNA adalah substansi genetik yang membawa kode pewarisan sifat virus. Adapun secara umum struktur virus meliputi yang pertama ada kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Silakan. Mau gambar? Silakan. Silakan digambar dulu. Ya, terima kasih Nur. Di situ belum ada keterangan, siapa yang mau memberi keterangan? Ya, silakan. Oh ya, terima kasih. Aplaus untuk semuanya. Kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini tentang virus. Yang pertama, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya virus dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak yang terjadi akibat terpaparnya virus dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya yang tepat untuk mengatasi virus. Oke, kita sebelum masuk pada pelajaran intinya, kita akan melaksanakan kita siapkan HP-nya. Oke, itu di depan. Silakan diisi. Di situ ada nama sama tanggal. Hari ini diisi hari apa, tanggal berapa. Muhammad Ilham 90, Apriana 100, Bahrul 100, Risa 50, dan selanjutnya silakan dilihat ini. Itu hasilnya. Materi pada hari ini sebelumnya silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Oke, sebelumnya kita mulai video, Bapak akan menjelaskan tentang LKPD. Di situ yang sudah Bapak sampaikan tadi, tugas kalian melihat video, ya, menyimak video, mengidentifikasi penyebab terjadinya virus dengan tepat. Terus setelah itu menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak yang terjadi akibat terpaparnya virus. Ketiga, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi. Itu ya. Jadi silakan. Oke, perhatikan di depan. Perhatikan videonya. Jadi sambil mengisi, silakan diperhatikan. Virus Corona-19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Ya, ini adalah bentuk mikroskopik. Kalau melihat di bawah mikroskop, inilah bentuk dari virus corona yang sudah menjangkiti 121.238 orang dan membunuh lebih dari 4.300 pasien. Ya, silakan kerjakan. Di situ ada halaman ke-4 di situ. Silakan.
Berdasarkan permasalahan video yang pelajaran yang sudah diputar, rumuskan masalah. Silakan di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Yang mana? Nah, yang kesimpulan ini yang keempat ini di antara gambar yang gambar satu, yang satu ini tadi kan masuk, yang ini, yang nomor satu ini masuknya di sini ya. Yang kedua masuk di sini karena identifikasi. Terus selanjutnya alternatif pencegahan. Terus yang kesimpulan di sini itu keseluruhan masuk di sini. Paham? Ya silahkan ditulis. Oke. Sudah. Ya, oke. Kalau sudah kelompok, dari kelompok satu dulu coba. Kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami berpresentasi dengan materi virus daripada kelompok 1 dengan anggota yang pertama Bahrul Hayat, yang kedua Ella Rekalia, yang ketiga Lisa Imelia, yang keempat Dini Maiza Mustika, dan yang terakhir Nazwa Cantika Sari. Berdasarkan video yang sudah kami tonton tadi, kami di sini ada beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan virus. Yang pertama, bagaimana cara virus menyebar dan beradaptasi dalam tubuh manusia? Kemudian, apa dampak virus terhadap sistem imun manusia? Kemudian, bagaimana cara pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran virus? Kemudian, bagaimana pengaruh virus terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Selanjutnya, kami juga mengidentifikasi, yaitu bagaimana kegiatan orang sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19. Yang pertama, tentunya dalam aktivitas bekerja. Sebelum pandemi, kebanyakan orang bekerja di kantor atau tempat kerja fisik. Namun, selama pandemi, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja dari rumah atau yang biasa disebut work from home atau WFH untuk mencegah penyebaran virus. Yang kedua, aktivitas belajar. Sama seperti bekerja, aktivitas belajar juga berubah. Sebelum pandemi, siswa dan mahasiswa belajar di sekolah atau di kampus. Selama pandemi, proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Kemudian, aktivitas olahraga. Sebelum pandemi, banyak orang melakukan aktivitas olahraga di tempat umum seperti gym, lapangan olahraga, atau taman. Namun, selama pandemi, banyak orang yang memilih untuk berolahraga di rumah saja. Kemudian, aktivitas sosial dan hiburan. Sebelum pandemi, banyak orang yang melakukan aktivitas sosial dan hiburan seperti pergi ke bioskop, konser, pesta, atau pertemuan sosial lainnya yang berbentuk formal ataupun non formal. Selama pandemi, aktivitas tersebut banyak sekali dibatasi dengan alasan agar tidak terlalu banyak virus yang menyebar kepada orang lain. Karena pada dasarnya,
Aktivitas di bulan ini mencakup banyak sekali angka-angka COVID tertinggi. Contohnya seperti klub malam yang mungkin tidak hanya mereka berbau, tetapi melakukan hal yang tidak wajar. Tentunya pada hari-hari biasa saja banyak sekali virus-virus yang menyebar seperti HIV dan selain sebagainya. Kemudian ditambah dengan adanya virus COVID-19 ini akan semakin tinggi sekali penyebarannya di tempat-tempat seperti berikut. Kemudian perjalanan dan wisata. Sebelum pandemi, banyak orang yang melakukan perjalanan dan wisata baik dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi selama pandemi, banyak negara dan daerah yang menerapkan pembatasan dan juga banyak membuat orang kesal karena pada dasarnya liburan ataupun rekreasi dalam wisata adalah hal yang sangat dinantikan pada saat liburan. Dan pada saat pandemi, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh banyak orang. Kemudian, kami juga menganalisis sebuah foto pada awal-awal terjadinya COVID-19. Dan pada saat itu kami menganalisis penanganan COVID-19 di Indonesia masih belum efektif dan mengalami pergolakan sosial dan ekonomi. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian seperti penanganan bahan kedua virus, kualitas perawatan kesehatan, cakupan vaksinasi, dan tingkat kematian secara keseluruhan. Di situ, mereka masih menggolongkan secara ekonomi mereka. Jadi, yang ekonominya rendah digolongkan secara umpuk-umpukan. Dalam arti lain, hanya ekonomi tingkat tinggilah yang mereka lirik dan mereka berikan kelas yang terbaik. Dari kesimpulan yang bisa kami ambil, berdasarkan rumusan yang sudah kami diskusikan tadi, yaitu pengaruh lingkungan. Tentunya pengaruh lingkungan sangatlah berpengaruh dalam kesehatan kita sehari-hari. Ya, dari para audiens mungkin ada yang ingin ditanyakan. Siapa yang mau nanya? Yang mau nanya ada? Silakan. Ya, silakan kelompok 2. Jadi perkenalkan namanya. Pak, saya Muhammad Jaya Gading dari kelompok 2. Saya akan bertanya, apa dampak virus terhadap sistem imun manusia? Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan daripada kelompok 2, yaitu bagaimana virus dapat mengganggu fungsi sistem imun manusia. Virus dapat mengganggu fungsi sistem imun manusia melalui beberapa mekanisme. Berikut ada beberapa mekanisme yang akan saya sebutkan. Yang pertama, ada penyusupan langsung. Virus dapat masuk di sel-sel tubuh manusia dan menggunakan mesin reproduksi sel untuk menghasilkan salinan dirinya sendiri. Proses ini dapat merusak sel-sel yang terinfeksi dan mengganggu fungsi normal mereka. Yang kedua, gangguan pada sel imun. Beberapa virus dapat menargetkan dan menginfeksi sel-sel imun yang penting seperti sel TCD4 atau sel B. Ini dapat mengganggu fungsi normal sel-sel imun dan melemahkan respons imun terhadap tubuh yang terinfeksi. Kemudian, modalisasi respon imun. Proses dapat mempengaruhi terhadap regulasi dan respons imun. Beberapa virus dapat menekan respons imun, membuatnya sulit bagi tubuh untuk melawan infeksi ini. Kemudian, adanya perubahan ekspresi genetik. Virus dapat mempengaruhi ekspresi genetik dalam sel-sel tubuh manusia. Ini dapat mengubah reproduksi protein dan molekul yang penting untuk sistem imun. Kemudian, dan yang terakhir, penekanan seluler dan humoral. Virus dapat menghambat reproduksi antibodi atau mengganggu fungsi sel T yang merupakan komponen penting dari sistem imun adaptif. Ini dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi virus dengan efektif. Semua mekanisme ini dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh, kerusakan organ, peradangan, dan peningkatan risiko infeksi sekunder. Dalam beberapa kasus, virus dapat memicu respon imun yang berlebihan atau kelainan imun yang dapat menyebabkan penyakit autoimun atau gangguan imun lainnya. Penting untuk diingat, kita harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit ini. Terima kasih. Lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurlaini dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan bagaimana cara virus corona merusak bagian tubuh.
Di sini saya akan bagaimana cara virus corona merusak bagian tubuh. Virus corona termasuk virus yang menyebabkan COVID-19 dapat merusak bagian tubuh manusia. Berikut adalah beberapa cara virus corona dapat merusak tubuh. Yang pertama, melalui saluran pernapasan. Virus corona utamanya menginfeksi saluran pernapasan, termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setelah masuk saluran pernapasan, virus corona menempel pada sel-sel epitel yang melapisi saluran pernapasan dan mulai menginfeksi sel-sel tersebut. Ini dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada sel-sel pernapasan. Yang kedua, pada paru-paru. Virus corona dapat menyebar ke paru-paru dan menginfeksi sel-sel paru-paru. Infeksi paru-paru yang parah dapat menyebabkan pneumonia atau peradangan paru-paru. Kemudian, pada sistem kekebalan tubuh kita, virus corona dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Beberapa virus corona dapat menghambat respons imun tubuh, memperlambat reproduksi antibodi, atau mengganggu fungsi sel-sel imun. Kemudian, pada organ lain, selain saluran pernapasan dan paru-paru, corona juga dapat mempengaruhi organ lain dalam tubuh manusia. Misalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa virus corona dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Namun, penelitian lebih lanjut masih akan terus kami lakukan untuk pertanyaan daripada Anda. Bagaimana? Terima kasih. Ya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Ya. Jika tidak, terima kasih kepada para audiens yang telah memperhatikan presentasi daripada kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami manapun kami diri. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan maju. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan kelompok. Yang pertama itu dari kelompok 1, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa virus merupakan organisme mikroskopis yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Pada kelompok 2, kesimpulannya yaitu COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau cerebral acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. WHO mengatakan virus ini cukup sulit. WHO mengatakan virus ini menjadi pandemi yang cukup sulit dalam penanggulangannya karena belum ada obat yang dapat menyembuhkan COVID-19. Dari kelompok 3, kesimpulannya yaitu virus corona atau COVID-19 sangat berbahaya karena sampai menyebabkan kematian. Masyarakat menjalani karantina hingga tingkat pengangguran meningkat. Pemasukan ekonomi mengurang akibat karyawan banyak di PHK, sehingga pihak kesehatan menganjurkan menjalani karantina dan menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang terakhir itu ada kelompok 4, kesimpulannya yaitu COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut COVID-19 yang merupakan virus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei atau Cina. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, selain dari peserta didik dari yang maju kelompok presentasi, di situ ada disimpulkan virus merupakan organisme mikroskopis. Berarti virus itu sangat kecil. Bisa dilihat dengan mata? Tidak. Lihatnya kan? Dan virus itu bisa menular baik manusia, hewan, tumbuhan. Ya, tumbuhan. Kalau tumbuhan namanya apa tumbuhannya? Apa? Mbak? Kalau pada hewan? Apa? Lubu? H5N1. Nah, di situ ya. Dan virus yang terakhir yang mengganas kemarin tahun 2019. Kenapa COVID dinamakan COVID-19? Karena lahirnya pada tahun 2019. Pas akhir Desember. Dan luar biasa dampaknya. Bukan hanya di Indonesia, sampai di luar negeri.
Akibat dari virus itu apa yang terjadi? Lumpuhnya perekonomian. Jelas. Kenapa? Aktivitas manusia tidak lagi bisa bekerja. Karena apa? Virus itu berbahaya, mudah tertular, menulari. Kita di dalam tubuh bisa tertular. Bahkan kalau kemarin sudah penanganan, kalau kita bertemu sama teman ada jarak, pakai masker. Lagi, nah itu mencuci tangan dan menjaga tuh ya. Dari sini sudah paham? Nah, jadi virus pada hari ini kita berbicara tentang materi virus. Semoga ada manfaatnya kedepannya untuk kalian. Kita bisa mengerti apa itu virus. Virus juga bisa berguna bagi kita, bisa jadi musuh bagi manusia. Ya, yang virus itu yang bagi manusia yang menguntungkan, menguntungkan itu bisa buat antibodi, yang musuhnya seperti COVID-19. Cukup ya hari ini? Terima kasih. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjutkan tentang motivasi. Itu scan, silakan di scan motivasi. Scan lagi di depan. Silakan di scan. Jadi inilah hasil dari tes pada hari ini. Ya, bisa dilihat di situ. Intan dapat 100, Muhammad Ilham 100 lagi, Nabila 100, Rika Dela Rika dapat 80, Sera 80. Dan pemecah rekor hari ini kita dapat 100 paling banyak, paling kecil 80. Hapus. Dilanjutkan kita motivasi. Tentang motivasi ini silakan di scan yang ini tadi. Silakan di scan. Di situ hasil dari motivasi kan, perhatikan di sini hasil motivasi kalian yang sudah diisi. Ya, kita selesai hari ini, dilanjutkan pertemuan selanjutnya tentang materi bioteknologi. Ya, jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, makan dulu berangkat biar sehat. Kalau sehat berarti cepat menangkap ilmu yang diberikan. Dan semoga bermanfaat kelak nanti. Amin. Kegiatan pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin Bapak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, tentu dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.